Kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen ngasih tau kalian olahraga yang cocok buat orang yang mengidap obesitas atau overweight. Jadi pada dasarnya kebanyakan orang yang menderita overweight atau obesitas, dia tuh kurang aktivitas. Jadi cara paling gampang adalah kita menambahkan aktivitas. Salah satu contoh aktivitas yang harus kita tambahin adalah jalan kaki. Contoh kayak kita kalau misalnya pergi kemana yang nggak terlalu jauh, kita bisa jalan kaki. Kayak gue sekarang, gue tuh cuman pengen ke Indomaret atau kemana, ke Minimart, gue cuman jalan kaki. Selain kalian jalan kaki, kalian juga boleh jogging. Jogging itu beda ya sama lari. Kalau lari intensitasnya tinggi, kalau jogging dia lebih rendah. Karena jogging tuh cuma lari-lari kecil. Kenapa gue saranin kalian jogging? Karena kalau kalian lari akan menimbulkan cedera di lutut kalian secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selain kalian jogging atau lari-lari kecil, kalian bisa juga bersepeda. Sepeda ini jangan kalian gunain sekedar buat olahraga, tapi kalian bisa gunain sebagai transportasi kalian hari-hari. Karena secara nggak langsung kalian udah menambah aktivitas dan gerak badan kalian dibanding hari-hari biasanya. Nah, selain olahraga-olahraga yang tadi gue bilang, ada juga olahraga lain yang bagus dan efektif bagi kalian yang obesitas dan yang pasti aman kalian lakuin, yaitu latihan kekuatan seperti angkat beban atau body weight. Sekarang gue pengen ngelakuin olahraga itu. Pada dasarnya kalian bisa lakuin dimanapun, yang penting nyaman. Dan sekarang gue mau ngelakuin di rumah gue punya spot yang nyaman buat body weight training. Sekarang gue pengen kesana. Ya, untuk latihan kekuatan itu kalian bisa menggunakan free weight atau beban atau body weight atau beban badan kalian sendiri. Contoh sekarang gue ingin melakukan dumbbells, yaitu kita bisa melakukan cross curls. Jadi kalian bisa ambil beban. Mungkin kalau kalian belum terlalu kuat, kalian bisa coba dari 5 kilo atau 4 kilo. Kalau sekarang gue akan menggunakan 10 kilo. Kita bisa melakukan cross curls satu set 12 kali per sisi. Jadi kanan 12, kiri 12. Ayo kita lakuin sekarang. Oke, untuk cross curls kita udah selesai. Nah, setelah cross curls kita bisa juga yaitu regular curls atau yang cara angkat dumbbell biasa kayak gini. Contohnya kayak gini. Kita bisa dimulai dari begini atau seperti ini. Cuman kayak gini lebih nyaman karena lebih nggak capek. Ayo kita lakuin 12 kali setiap sisi. Kita lakuin dengan menghadap ke depan. Oke. Nah, jadi setelah kita mengangkat dumbbell, kita juga bisa melakukan body weight training yang gerakan simple tapi efektif, yaitu gerakan duduk berdiri. Kita akan ngelakuinnya sekarang. Jadi duduk berdiri ini bagus banget buat ngaktifin otot bagian paha. Karena biasa orang yang obesitas itu jarang banget menggunakan otot pahanya. Ayo kita lakuin sebanyak 12 kali. Oke, setelah gerakan duduk berdiri, kita melakukan squat. Squat itu gerakannya kurang lebih kayak duduk berdiri, cuman dia mempunyai intensitas yang lebih tinggi. Tapi bagus juga untuk melatih paha kita. Ayo kita lakuin 12 kali.
nggak usah terlalu cepat. Oke, jadi gerakannya tuh simpel itu. Selanjutnya body weight yang bisa kita lakuin adalah burpees tapi dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi burpees itu sebetulnya kita melakukan gerakan push up, terus kita berdiri dan loncat. Cuman kita melakukan dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi nggak usah push up, sekedar turun kayak gini aja. Kita akan ngelakuin sebanyak 8 kali. Seperti posisi push up, terus kita berdiri lagi, terus kita lakuin lagi. 2, 3, untuk berdirinya bisa ganti kaki. Oke, jadi melatih kekuatan itu juga sangat bermanfaat banget buat orang obesitas, karena dengan kita membentuk otot, saat pembentukan otot itu juga membantu proses pembakaran lemak. Jadi semakin kita membentuk otot, semakin besar juga pembakaran lemak. Serta dengan berkembangnya otot, metabolisme tubuh kita pun ikut meningkat. Jadi bagus juga untuk kesehatan bagi kalian yang obesitas, mungkin punya masalah kesehatan kayak gampang sakit, gampang flu. Oke, jadi tadi gue udah tunjukin jenis-jenis olahraga yang aman buat orang yang mengidap obesitas atau overweight. Karena sebetulnya orang yang overweight atau obesitas itu nggak bisa sembarangan olahraga kayak lari atau olahraga terlalu berat kayak sprint, itu nggak boleh karena berat badan dia itu kan melebihi normal. Jadi kerja lutut dia itu lebih besar daripada orang biasa, dimana itu bisa menyebabkan cedera secara langsung ataupun tidak langsung. Butuh waktu dan proses untuk badan kita yang obesitas ini menyesuaikan dengan kegiatan baru kita. Yang tadinya biasanya kita malas-malesan, yang tadinya biasa kita cuma duduk-duduk aja, dia akan menyesuaikan dulu dengan aktivitas yang akan kita lakuin ke depannya. Kayak tadi kita udah mulai aktif jalan, bersepeda atau renang, mungkin olahraga angkat beban. Mungkin pertama-tama badan kita emang sakit-sakit, itu normal. Berarti kalau otot kalian nyeri, itu namanya otot kalian tuh rusak. Nah, saat rusak itulah dimasukin sama protein atau nutrisi lain untuk membangun otot. Nah, kalau otot kalian udah berkembang, seperti yang tadi gue udah bilang, metabolisme kalian juga naik. Berarti daya tahan tubuh kalian meningkat. Mungkin yang tadinya kalian gampang lemas, gampang capek, atau gampang sakit, gampang kena flu, itu menjadi lebih susah untuk terkena penyakit-penyakit tadi itu. Dan kalau misalnya kalian baru memulai olahraga ini dan kalian merasa lelah, kalian merasa capek, itu wajar banget karena semua tuh butuh proses. Kayak pengalaman gue pribadi, gue tuh butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun untuk bisa mencapai badan yang ideal. Dan untuk yang kalian belum tahu, jadi waktu kalian nurunin berat badan, itu tuh nggak bisa langsung drastis turun, misalnya 1 tahun turun 50 kilo, nggak bisa. Tapi gini, mungkin bulan pertama turun 5 kilo, bulan kedua turun 2 kilo, terus bulan ketiga dia stuck dulu, nanti baru turun lagi. Nah, itu normal banget kayak gitu. Atau bahkan kalau gue pribadi, gue tuh dulu turun 5 kilo, terus turun 2 kilo, terus nanti naik sekitar 1 sampai 2 kilo, terus turun lagi 5 kilo. Nah, kalau gue dulu kayak begitu. Karena memang badan kita ini saat berat badannya turun, badan kita ini kayak istilahnya kayak nyesuaiin dulu dengan berat badan yang baru ini, dengan kerja otot yang baru. Terus nanti saat badan kita udah mulai terbiasa, kita melakukan kebiasaan yang baru lagi. Misalnya olahraganya kita tingkatin lagi, terus dietnya kita ubah lagi. Nah, dia akan nurunin lagi dan seterusnya sampai target kita berapa. Nah, kalau misalnya kalian obesitasnya itu yang udah overweight banget, yang misalnya kalian udah over 50 kilo atau 40 kilo, saat kalian kurus nih, misalnya kalian udah mencapai ideal, itu usahain kalian jaga badan kalian kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun. Karena saat kalian baru kurus, itu potensi kalian untuk tambah gemuk lagi itu cepat juga. Dan saat kalian gemuk, itu bisa kemungkinan kalian lebih gemuk daripada sebelumnya. Nah, makanya kalian harus hati-hati banget saat kalian udah kurus. Kalian jaga ketat konsistensi kalian dan komitmen kalian untuk menjaga badan yang ideal tadi itu. Karena sayang banget kalau kita udah mencapai goals, kita udah merasa puas, terus kita bablas, kita makan lagi, makan apa,
dan menjadi lebih gemuk lagi. Nah, biasa untuk ngurusinnya lagi itu lebih susah lagi daripada awal. Nah, selain dari olahraga-olahraga yang tadi kalian lakuin, kalian juga harus perhatikan nutrisi atau gizi yang kalian makan, kayak dari kalori, terus lemak, gula, dan lain-lain. Kalau bisa kalian kurangin banget tuh yang manis-manis kayak minuman-minuman kemasan, terus cemilan-cemilan yang kayak keripik-keripik atau kentang goreng itu dikurangin, dan porsi makan juga dikurangin pelan-pelan. Kalian harus niat dari hati kalian sendiri, bukan suruhan orang, bukan paksaan orang. Jadi kalian ngejalaninnya tuh ikhlas gitu. Jadi intinya kalian harus konsisten dan komitmen sama goals kalian itu. Dan ingat, hidup sehat itu bukan sebuah hobi atau tren, tapi jadiin kebutuhan kalian. Mungkin video ini nggak akan panjang-panjang, sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Hidup sehat itu nggak susah, nggak mahal, dan lakuin sekarang juga. Mungkin cuma sampai sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.